Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam yang spesial ini, saya merasa sangat beruntung dapat berbincang-bincang dengan tokoh inspiratif, tokoh muda yang dapat menginspirasi seluruh anak muda yang ada di Indonesia untuk terus berprestasi dan memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Pada malam ini, kita akan mencoba mengenal Institut Studi Islam Sunan Due, Yayasan Darussalam Al-Kubro lebih dekat. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuan Guru. Assalamualaikum Pak Rektor, Pak Warek. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah semua baik-baik saja. Lancar ya puasanya hari ini? Ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat atas berdirinya perguruan tinggi kita, Institut Studi Islam Sunan Due. Alhamdulillah sudah diresmikan ya. Nah, ini mungkin berbagi saja, Pak Tuan Guru, mungkin kita bisa diceritakan bagaimana sih latar belakangnya sampai berdirinya Institut Sunan Due ini. Mungkin Pak Tuan Guru melihat banyak potensi yang ada di sekitarnya. Ya, langsung saja Pak Tuan Guru, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wal kirami ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pendiri dan perintis Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro yang masyhur disebut dengan kalimat Iyadaro, Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yaitu Ayahanda Bapak Haji Muhammad Saleh Yahya. Begitu juga pada jamaah dari Kecamatan Sakra Timur yang sempat hadir di kesempatan ini, yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Rektor Institut Sunan Due Bayu Islam As-Sasaki SSM Hum, begitu juga Wakil Rektor 1 Bapak Rizal Akbar SPD MSI, begitu juga kepada moderator Qurratul Usko Amri MBD, dan segenap kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih kita dipercaya hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hidup ini diberikan keberkahan dan manfaat untuk diri sendiri, kedua orang tua, keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, yang akan memberikan kita rahmat dan syafaatnya, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus
mewujudkan, melahirkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmat di seluruh alam semesta alam ini. Maka oleh sebab itu mari kita sama-sama mengucapkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, sesuai dengan pertanyaan daripada moderator kita bahwa apa sebab dan terinspirasi dari apa sehingga mendirikan yang dinamakan perguruan tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin, niat ini saya pribadi adalah selaku putra dari Bapak Haji Muhammad Saleh Yahya selaku pendiri dan perintis Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro ini sebagai pelaksana tugas daripada niat dan cita-cita yang besar yang agung dari seorang pendiri, yang mana beliau lahir dari keluarga yang biasa saja, yang mana latar belakang beliau dari semenjak kecil sampai dewasa hidup terlunta-lunta, hidup di perempatan sebagai tukang parkir, tadi tukang lap motor, mobil, tukang cuci motor dan mobil, jual terang bulan keliling di kampung, kepanasan dan kehujanan dan seterusnya. Tapi satu yang beliau miliki di dalam selama perjalanan beliau selalu mengembalikan mu'allaqat qalbuhu, jadi hatinya selalu bergantung kepada masjid. Maka oleh sebab itu setelah beliau sukses, alhamdulillahirabbil alamin, beliau mendirikan Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro, dan di situ memaparkan keinginan daripada beliau, salah satunya itu pendidikan terakhir atau jenjang pendidikan yang tinggi ingin sekali dimilikinya. Dan alhamdulillah rabbil alamin, perguruan tinggi tersebut sudah terwujud saat ini. Lalu bagaimana prosesnya, hal-hal di dalam perjalanan ataupun sehingga menjadi institut? Alhamdulillah rabbil alamin, saya sendiri pribadi ingin menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat. Semoga saja pemikiran dan perbuatan ini bisa bermanfaat. Dan alhamdulillah pada suatu hari saya bersilaturahim ke rumah salah satu tetangga, keluarga, kerabat kita, yaitu Bapak Haji Hasan Basri, dan kebetulan di situ saya melihat Bapak Bayu Islam As-Sasaki baru selesai dari Universitas Udayana di Bali menyelesaikan S2 beliau. Dan saya bertanya, bagaimana kalau kita mendirikan perguruan tinggi? Lalu beliau mengatakan, ya bismillah, kita sama-sama mulai bergerak, mulai membangun, mulai berpikir dan seterusnya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita sempat berbicara perguruan tinggi ini kelasnya apa? Apakah akademi apakah ini sekolah tinggi atau akademi atau politeknik atau institut atau universitas? Yang mana kalau sekolah tinggi itu tanpa rektor, namanya ketua, dan terus ke bawahnya ketua. Mulai dipanggil rektor yaitu tatkala dia sudah level institut dan universitas. Institut itu di bawah universitas, satu langkah lagi menjadi universitas. Dan alhamdulillah setelah kita berembuk, ketemu lagi sama Bapak Wakil Rektor kita, Bapak Rizal Akbar. Alhamdulillah kita ketemu bersama-sama anak-anak muda yang baru selesai juga kuliah S2-nya di Universitas Airlangga Surabaya. Alhamdulillah kita berembuk kembali, apa yang kita bentuk? Maka alhamdulillah kita membentuk yang dinamakan perguruan tinggi, yaitu sekelas institut. Dan alhamdulillah terbentuklah institut itu, dan mulai kita bergerak dan seterusnya.
Dan alhamdulillah Kopertais koordinator perguruan tinggi Islam swasta 4 Surabaya itu ada di Surabaya, dan sekarang ini alhamdulillah sudah pindah menjadi Kopertais 14 Nusa Tenggara Barat ada di Mataram. Sangat ringan, sangat gampang lagi lah. Lalu tatkala kita mendirikan perguruan tinggi ini, banyak yang memberikan saran bahwa lebih baik membuka sekolah tinggi saja dengan 2 prodi program studi, dan itu harus filial, artinya harus bergantung dulu kepada perguruan tinggi di tempat yang lain. Dan alhamdulillah setelah ada masukan-masukan begitu, saya menganggapnya kok seperti kita potensi-potensi yang kita miliki ini kok seperti tidak terlalu Makanya alhamdulillah bismillah, dengan mengucapkan bismillah kita musyawarah, kita bantu langsung perguruan tinggi yaitu sekelas institut. Dan alhamdulillah institut itu kita namakanlah bernama Institut Studi Islam Sunan Dwi. Kenapa mengambil eskalasi ya? Sunan Dwi. Sunan itu artinya jamak daripada kalimat sunnah. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Sunan artinya adalah pengikut-pengikut para sunnah. Kita belajar mengikuti menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan ini adalah markasnya santri, yang coba dikatakan sunan. Lalu sunan itu apa? Apakah orang atau manusia atau nama apa? Sunan adalah nama perguruan tinggi itu. Bisa saja juga diartikan ya sunan itu adalah kita-kita semua, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Dwe, kebetulan bumi yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro ini namanya Kebon Dwe. Dwe itu yaitu milik artinya. Jadi Sunan Dwe yaitu sunan artinya pengikut ataupun para pengikut sunnah ataupun orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu di jalan Allah. Dwe artinya memiliki segala-galanya. Dunia dipegang, akhirat ditaruh di dalam hati. Berusaha menjadi yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, berusaha menjadi orang yang baik dalam kehidupan dunia, bermanfaat hidupnya, karena selalu dicanangkan kalimat itu oleh pendiri pondok pesantren ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis Rasulullah SAW. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat hidupnya bagi orang lain. Dan alhamdulillah kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Adapun hasil dan baik dan tidak baiknya nanti saja kita lihat. Yang penting kalau katanya Pak Rektor, the choice is yours, the decision is God. Yang penting kita sudah berusaha dan ikhtiar menjadi orang yang berbuat baik. Urusan baik tidak baik sampai dan tidak sampai ke Allah, yang penting kita sudah berlandaskan Al-Quran dan hadis, insya Allah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa landasan yang kita lakukan di dalam Institut Sunan Dwi ini? Apakah dia akan menjadi institut yang masuk pro ke dalam satu golongan dan kelompok? Tidak. Kita tetap menjadi orang yang di mana-mana ada dan tidak kemana-mana, dan selalu ada di mana-mana. Kalau bahasanya kita di sini adalah al-muhafazatu ala qadimis salih wal akhju bil jadidil aslah. Jadi para tokoh-tokoh muda ini bagaimana mempertahankan pola-pola gaya-gaya lama yang baik-baik, yang masih baik, dan mempertahankan pola-pola lama yang baik, dan mengambil dan bertindak dengan tindakan sesuatu baru yang lebih baik. Kalau bahasanya Pak Rektor, the all good veteran and create a better one. Artinya adalah mempertahankan pola-pola lama yang sangat masih baik dan memunculkan sesuatu pola baru yang lebih baik. Dan alhamdulillahirabbil alamin, bagaimana cerita tentang Institut Sunan Dwi yang sehingga muncul dan ditetapkan pada tanggal 10 bulan Maret 2020 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Porozi. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Nanti beliau rektor yang akan menjawabnya, dan wakil rektor 1 yang akan menjawabnya tentang hal itu semua. Yang jelas selama hidup ini masih dikandung hayat, bisa bermanfaat bagi umat, kami akan lakukan.
Dan jika itu baik, alhamdulillah itu yang kita inginkan, menjadi amal soleh daripada seorang pendiri Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubra. Dan saya selaku sebagai putra pelaksana daripada itu, ya semoga saja mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari mana juga terinspirasi perguruan tinggi ini muncul? Karena kita setiap selesai atau tamat aliyah kita, madrasah aliyah kita, begitu tamat, alhamdulillah kita menawarkan beberapa perguruan tinggi. Yang jelas di dalam negeri juga kita tawarkan mana perguruan tinggi yang sangat baik-baik, dan kita juga menawarkan ke perguruan tinggi di luar negeri. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubra tatkala selesai tamat dari kelas 3 aliyah ataupun SMK Islam kelas Darussalam Al-Kubra, alhamdulillahirabbil alamin, setiap tahun ada saja yang lulus di kancah internasional yang mana diikuti tesnya di seluruh Indonesia. Ya, kadang Kementerian Agama itu menerima 800, yang daftarnya 8.000, 9.000, 12.000, 15.000, macam-macam. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubra bisa dikatakan bisa dikatakan boleh 10 besar di Indonesia ini. Kenapa? Karena statistik Yayasan Darussalam Al-Kubra ini ternyata sudah banyak yang lulus ikut seleksi di perguruan tinggi di luar negeri, seperti di Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo. Begitu juga di Universitas Al-Ahqaf yang ada di Yaman. Begitu juga Universitas Asy-Syafi'i yang ada di Hadramaut, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah adanya perguruan tinggi ini, maka lengkaplah perguruan tinggi kita. Dan saya pribadi menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh jemaah dan keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubra dimanapun berada, sahabat dan kerabat, bahwa perguruan tinggi Institut Studi Islam Sunan Due resmi membuka mahasiswa baru, pendaftaran mahasiswa baru dengan program studi dengan 2 fakultas. Lain daripada itu, silahkan hubungi nomor yang sudah ada, yang tercantum. Silahkan daftar secara online, bismillah, daftar langsung juga, bismillah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tuan Guru atas penjelasannya, sungguh sangat luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita petik tadi dari yang dijelaskan. Kita bisa tahu bagaimana sejarah berdirinya dari Institut Studi Islam Sunan Due. Dan yang paling penting ini, banyak sekali yang bertanya. Kalau bahasa gaulnya itu para netizen ya, banyak bertanya, kepo gitu. Kenapa namanya Sunan Due? Apa artinya? Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan makna dari Sunan Due tersebut. Kemudian ada satu hal yang membuat saya sangat tertarik tadi. Letakkanlah dunia di tanganmu, tapi jangan di hatimu. Sungguh sangat inspiratif. Oke, selanjutnya mungkin saya mau tanya ke Pak Rektor nih ya, sama Pak Warek. Begini Pak, seperti yang tadi sudah kita dengarkan bahwa mengurus sampai berdirinya institut ini punya cerita dan sejarah yang panjang. Dari nol. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Bisa diceritakan sedikit bagaimana sejarahnya sampai bisa keluarnya SK pendirian resmi berdirinya perguruan tinggi Institut Studi Islam Sunan Due. Mungkin langsung bisa dijawab Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati dan banggakan, pendiri Yayasan Darussalam Al-Kubra, seorang tokoh yang luar biasa inspiratif
yang konon katanya tidak mengenyam pendidikan secara formal, namun beliau selalu berbahasa experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh Yahya, yang sama-sama kita muliakan dan banggakan, tuan guru kita, tuan guru yang sangat muda dengan usia 35 tahun, tetapi pencapaiannya sudah hampir 100 tahun. Beliau ini sangat hemat umur, tetapi sangat luar biasa dalam pencapaian. Al-Mukarram Tuan Guru Muda Haji Yahya Ibrahim Saleh Al-Madani, seorang tokoh yang selalu menginspirasi kita, yang selalu membangunkan kita dalam tidur untuk tetap bergerak maju, mengejar dunia dan akhirat, meletakkan dunia di tangan tetapi mematrikan akhirat dalam hati. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Rizal Akbar, SPD MSI selaku Wakil Rektor 1, seorang yang disiplin luar biasa, inspirator juga. Sangat bangga bekerja sama dengan beliau, sangat bangga juga selalu mengurus segala hal dengan beliau. Baik, saya akan menjawab ringan, jelas dan singkat insyaallah pertanyaan dari Mbak Moderator. Bagaimana sebenarnya perjalanan yang kami tempuh sampai hari ini kita sudah betul-betul dilegalkan, disahkan untuk berdiri secara nasional. Itu sebenarnya perjalanannya tidak mudah, tidak cepat, tapi alhamdulillah kita yang tercepat. Sunan Doe yang tercepat di Indonesia. Bahkan ada yang mengurus sampai 4 tahun, 3 tahun, ada yang sampai 7 tahun. Itu ada. Tapi Sunan Doe alhamdulillah 1 tahun pas. Kami berangkat ke Kopertais Surabaya itu bulan September 2018. Kami menghadap ke Kopertais, memasukkan proposal waktu itu, dan Kopertais mengatakan 1 bulan lagi nilainya akan keluar. Tetapi berkat relasi yang bagus, waktu itu Bapak Wakil Rektor 1 dengan pihak alma mater beliau, Universitas Airlangga Surabaya, yang 1 bulan itu dipersingkat menjadi 3 hari. Dari situ sudah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 hari keluar rekomendasi dari Kopertais. Setelah itu kita langsung membawa berkas ke Jakarta. Di Jakarta katanya prosesnya lama, tapi tetap kita kawal berkat support dari Bapak Tuan Guru. Per 2 minggu kami berangkat ke Jakarta menanyakan. Bahkan suruh mondok ya. Bahkan waktu itu kita disuruh nyantri. Kami itu disuruh nyantri di Jakarta. Sampai hafal semua tikungan yang ada di Jakarta, lubang tikus yang ada di Jakarta sampai kami hafal untuk mengawal hal ini. Dan alhamdulillah 24 Desember 2018 pihak BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, datang untuk melakukan visitasi pengunjungan lapangan ke Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubra ya Darumoyot ini. Karena menurut peraturannya itu kita tidak boleh mendirikan perguruan tinggi sebelum terakreditasi. Pada zaman dahulu itu berbeda sistemnya. Sebelumnya izin dulu, baru akreditasi. Bahkan bisa menerima mahasiswa terlebih dahulu. Tapi sekarang sangat tidak bisa. Harus akreditasi dulu, setelah itu baru izinnya, baru menerima mahasiswa. Akhirnya bulan Desember 2018, 24 Desember kami resmi dikunjungi oleh pihak Badan Akreditasi Nasional. Kemudian tepat langsung singkatnya setelah mengawal sekian lama, tanggal 13 November keluar SK akreditasi minimum dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Itu sudah memperjelas status kita, itu setiap prodi, setiap jurusan yang ada di Institut Sunan Doe sudah memiliki akreditasi secara minimum. Ya.
Jadi legalitasnya yang pertama sudah lolos. Kemudian kemarin tepat pada tanggal 20 itu bulan Maret, itu langsung serah terima dari Menteri Agama untuk 17 perguruan tinggi baru yang ada di Indonesia. Salah satunya Institut Studi Islam Sunan Due. Semenjak hari itu kami 100% diberikan legalitas untuk berdiri, menerima mahasiswa baru dan mendapatkan seluruh hak sebagai perguruan tinggi dan diwajibkan menjalankan seluruh kewajiban sebagai perguruan tinggi, yakni ikut melaksanakan, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi begitu perjalanan singkatnya, ya. Tidak mudah, banyak lika-liku, tidak gampang. Bahkan beberapa pondok pesantren yang sangat besar di Lombok Timur itu berangan-angan untuk mendirikan perguruan tinggi, tapi belum bisa. Tapi Yadaro ini sebagai bukti ya bahwa Yadaro itu tidak kecil. Yadaro itu sangat besar. Baru 10 tahun, mungkin 10-11 tahun berdiri, tapi sudah memiliki lembaga yang sangat lengkap, dari tahfizul Quran, RA sampai perguruan tinggi. Di sekitaran Lombok bagian selatan, kita yang pertama seperti itu. Itu kita satu hal yang harus sangat kita banggakan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, tuan guru pemimpin pondok pesantren butuh 100 tahun untuk membuat perguruan tinggi. Beliau masih usia 35 tahun. Harus dicatat ya. Itu luar biasa. 35 tahun ya. 35 tahun. Dengan pencapaian yang sangat 95 fantastis. tahun mungkin ya pencapaian. Luar biasa. Historia vitae magistra. Luar biasa. Luar biasa. Pernah merupakan sejarah. Tapi mohon maaf Pak Rektor, Ya. dari sejarah yang diceritakan tadi dikatakan bahwa sampai dengan keluarnya izin itu 1 tahun. Tapi kenapa menurut saya kurang dari 1 tahun ya? Kita mengurusnya akhir 2018, tapi akreditasi minimumnya keluar bulan apa tadi Mas? 19 November. November, berarti kurang dari 1 Ya. Luar biasa. Dari setahun. Kurang dari setahun berarti ya Pak Rektor? Iya, betul. Dan yang membuat Kementerian Agama itu sangat heran. Kadang mereka mengatakan ini pihak Sunan Due mana ini? Putih rambut mungkin. Ya, atau bapak-bapak mungkin, banyak yang mau bertemu dengan kami, termasuk beberapa pihak perguruan tinggi di Indonesia. Kami penasaran, ini kok cepat sekali, ini yang mengurus siapa, Putusannya siapa? utusannya siapa. Putusannya Ada yang mengatakan anaknya Pak Bupati, Titipan ilahi. ada yang mengatakan titipan ilahi. Titipan Macam-macam, ilahi ya. ya. Titipan ilahi. Sangat banyak bahasa yang mengutarakan itu. Tapi alhamdulillah berkat ridho dari Bapak Tuan Guru kita, jamaah luar biasa, dukungan, doa-doa Dewan Ustaz, semua keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro, alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah tidak ada rintangan yang tidak bisa kita atasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin sekian. Terima kasih Pak Rektor. Ya. Ya, dari penjelasannya tadi saya sudah bisa menangkap bahwa benar yang dikatakan bahwa sebenarnya ada tol langit. Benar. Tol langit berkat doa dari Bapak Tuan Guru dan jamaah. Alhamdulillah semua dipermudah. Kurang dari 1 tahun ya. Kurang dari 1 tahun. Notice ya. That's the point. Oke, thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tapi sebenarnya saya masih ada yang sedikit penasaran ini. Tadi sempat disentil sedikit. Semua orang yang ada di Kemenak penasaran, kok yang ngurus kampus rambutnya nggak putih? Nah ini nih, apalagi dari tadi saya sudah ingin bertanya, Bapak Tuan Gurunya muda, Pak Rektornya muda, Wakil Rektornya tambah muda. Insya Allah yang melihat YouTube ini pasti tambah kepo. Siapa sih mereka? Kita mungkin sedikit kepo nih Pak Warek. Mungkin bisa diceritakan sedikit sumber daya manusia atau dosen-dosen yang ada di Institut Sunan Due. Dari yang kita lihat muda-muda. Selanjutnya tidak lupa
kami hormati Bapak Tuan Guru Yahya Ibrahim Saleh Al-Madani selaku Ketua Yayasan Darussalam Al-Kubra sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lombok Timur. Jadi yayasan ini benar-benar isinya benar-benar yayasan santri luar biasa karena Tuan Gurunya pun ketuanya sekaligus sebagai DMI. Jadi masjid selama ini yang dari dulu sejarahnya masjid ini Tuan Guru kalau tidak salah sebagai pusat segalanya Tuan Guru gitu. Politik, pendidikan, penelitian, segalanya. Cuman sekarang ini sudah mulai dilupakan. Jadi mindset orang sekarang masjid itu udah ibadah kok gitu. Jadi selain dari institut kita ini, kita memiliki sesuatu yang lebih untuk bergerak. Salah satunya melalui DMI juga. Jadi institut kita sudah miliki Dewan Masjid, Pak Ketua Yayasan sekaligus sebagai ketuanya, jadi akan bisa membangkitkan fungsi sejatinya masjid. Insya Allah Tuan Guru. Iya, jadi institutnya Dewan Masjid Indonesia. Nah, institutnya Dewan Masjid Indonesia luar biasa. Jadi ini menjawab pertanyaan Mbak Moderator ini dari tadi luar biasa sekali. Ini mancing-mancingnya itu luar biasa. Jadi tadi pertanyaannya terkait dosennya ini muda-muda, ini beneran enggak gitu. Jadi sedikit tambahan tadi yang disampaikan sama Pak Rektor, sepanjang perjalanan kita ngurus itu, jadi kan ada prosedur harus memenuhi syarat begini-begini. Jadi namanya kita ngurus perguruan tinggi ini, syarat utama nomor satunya yang paling pertama ditanyakan dari seluruh syarat itu, nomor satu pasti ditanya, kalian sudah punya dosen enggak? Gitu. Jadi kampus ini dibentuknya itu bukan kampus dulu baru kita nyari dosen, bukan. Jadi prosedurnya bikin kampus nih dosennya dulu harus sudah ada, baru kita jalan. Jadi itu syarat nomor satu luar biasa. Apakah bisa sebuah lembaga meyakinkan sekian puluh dosen untuk mau gabung untuk membangun institut ini? Dan untuk mencari dosen-dosen yang sudah tamatan bagus-bagus itu kita tidak sembarang. Jadi di Sunando ini dosen-dosennya itu 100% muda. Jadi bisa lihat statistik, silahkan semua masyarakat, netizen semua silahkan browsing, silahkan cari mau kampus dimanapun, sebut saja di sini yang negeri pun misalnya UNRAM, UIN dan lain-lain, silahkan lacak data dosennya itu rata-rata mudanya tidak bakal lebih dari 50%. Jadi ada muda memang, tapi proporsinya paling tidak lebih dari 50%, kurang dari 50%. Tapi kita, Mbak Moderator, di Sunandoe dosennya ini 100%. 100% muda. Sampai pernah disidak sama Kopertai. 100%. Iya, jadi dulu kita disambangi sama pihak legal pemerintah itu 3 kali. Jadi dari Surabaya, kita ke Surabaya ada Kopertais. Kalau untuk sekolah ngurusnya di sini, tapi kalau untuk perguruan tinggi harus ke Surabaya. Di Surabaya itu kita harus menyelesaikan tahap, harus ada rekom gitu. Jadi di pusat ini tidak bakalan ngurus apa-apa sebelum di Surabaya bilang oke gitu. Jadi bertarung dulu di Surabaya. Di Surabaya sejatinya itu prosedurnya selesainya biasanya 7-8 bulan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Rektor yang 3 bulan jadi 3 hari. Sunandoe, pendirinya doktor sehari. Ini Kopertaisnya 3 bulan, kita 3 hari. Lanjut ke Jakarta. Sebelum lanjut ke Jakarta, Bu Moderator itu ditanya lagi. Ini dosen yang kalian sodor ini, saya lihat tanggal lahirnya ini rata-rata 93, 92 nih, beneran nggak nih? Gitu. Sulit loh nyari dosen sekarang nih. Itu kasus beberapa kampus. Itu kita dicek, harus ditanya, ini bener nggak ini dosennya? Akhirnya mereka mengatur jadwal kunjungan. Waktu itu bulan November 2018. Mengatur kunjungan, ini bener nggak? Ada tempatnya, yayasannya ada, dosennya ada. Kita undangkan dosennya di tanggal, datang semua dosen tuh. Mereka rencananya rundown acaranya itu lama. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Tapi begitu datang sini, cuma lihat dosennya kumpul semua. Nama konfirmasi sesuai, titik udah lanjut gitu. Itu
ini tumben nih saya lihat, ini serius nih gitu. Iya, tapi dulu waktu itu kita sampai liatin KTP loh. Betul. Iya betul, soalnya kan kita konfirmasi sesuai ijazah, ini luar biasa. Oke, mantap. Jadi karena dilihat potensinya muda, lanjut ke Jakarta. Lanjut ke Berarti Jakarta. benar-benar jalan tol ini ya. Tol Luar langit ini. biasa, luar biasa. Jadi memang dari pihak kementerian, kenapa mereka sangat kalau apa namanya, ini sangat kita itu istilahnya difavoritkan lah. Tadi ini buktinya mungkin bisa tadi udah disampaikan sama Pak Rektor. Kita ini Institut Studi Islam Sunan Due sudah legal, sudah ada SK dari BAN PT-nya. BAN PT ini lembaga di Indonesia yang dia yang mengesahkan ketika dia mengeluarkan surat akreditasi itu sudah betul. Itu patokan orang itu ya sudah, itu misal kayak orang nikah, patokannya nikah buku nikah. Terjamin ya, berarti sudah terjamin. Sudah terjamin. Sudah sah. Sudah sah. Jadi kalau perguruan tinggi, beberapa lembaga itu penjamin legalnya itu cuma satu lembaga. Jadi kalau perguruan tinggi ini penjamin legalnya itu lain dari BAN PT, lain dari Kemenristek-Dikti, lain dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama tanggal ditandatangan SK-nya tanggal 10 Maret. Tapi terkendala penyerah terimaan SK-nya karena wabah COVID-19 sehingga terlaksana kemarin tanggal 22 April. Jadi penyerahan SK Sunan Due ini 22 April 2020 di tengah wabah COVID-19. Kata nenek moyang kita yang pelaut, Pak Tuan Guru, ini pelaut yang hebat itu terbuat di tengah badai. Jadi pelaut bagus luar biasa ini timbulnya di tengah badai, bukan di waktu-waktu di sungai. Ini kalau kita lihat, ini yang menjadi keyakinan besar terhadap dosen-dosen kita. Dilihat mulai dari prosesnya yang luar biasa cepat, waktu penyerah terimaan ini seperti kado Ramadan buat yayasan awal Ramadan, alhamdulillah. Dan serah terimanya berjalannya sekarang di tengah badai. Tapi saat ini kita sedang melawan badai. Sunan Due tidak berhenti. Ketika semua orang meredupkan segala bentuk kegiatan dan usahanya, Sunan Due tidak berhenti. Jadi itu luar biasanya jiwa-jiwa muda kita ini, Bu, ya begini. Nah, kelebihan yang kedua terkait untuk penjaminan mutu terhadap calon mahasiswa didik kita. Kelebihan kita dosen-dosen yang muda itu begini, Bu Moderator. Jadi namanya ilmu pengetahuan, pekerjaan, industri itu berkembang seiring zaman, kan gitu. Dulu kita untuk bisa mengadakan acara begini untuk dilihat sama orang itu harus ngundang datang semua. Sekarang begini nih yang ngelihat jutaan, Bu Moderator ya. Jadi yang ngelihat kita sekarang ini luar biasa. Artinya perkembangan zaman tuh terus naik begitu. Jadi yang dibutuhkan itu kebaruan. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang baru ke calon mahasiswa kita, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti masuk ke Sunan Due, jika dosen-dosennya ini belum terbarukan. Kan logikanya di situ, Bu Moderator. Gimana ceritanya kalau dosennya tua, zaman begini, mahasiswanya nerimanya pemikiran gitu. Jadi ini pendapat pribadi saya, mungkin kenapa kok NTB ini dari dulu sampai sekarang nih posisinya nih kan selalu paling bawah. Ada perankingan mutu pendidikan di Indonesia dari sekian puluh provinsi, NTB ini dari 10 ke bawah itu tidak pernah lewat. 10 ke bawah. Mungkin bisa jadi karena itu. Jadi kami ini berharap, yakin dari yayasan semua dosen-dosen kami ini akan menjadi istilahnya oasis di padang pasir nih, ke air di padang pasir nih, Sunan Due. Jadi dosennya ini kan baru semua, mereka baru selesai kuliah, studi yang mereka dikasih hal-hal baru, jadi masih hangat-hangat yang mau ditransfer ke mahasiswa ini luar biasa. Bisa jadi sekarang jurusannya sama, anggap
satu jurusan kita ambil perbankan di Sunan Due sama perbankan di kampus lain. Di kampus lain perbankannya dosennya 70, 80, ada 60 umurnya. Itu rata-rata untuk mengakses info itu mereka sudah mengasih materi berulang-ulang. Kita di sini insya Allah untuk hal seperti itu menjadi salah satu keunggulan kita, Bu. Jadi mudahnya itu dapatnya di banyak hal, termasuk salah satu untuk pentransferan ilmu, untuk pekerjaan dan segala macam di situ. Gitu. Jadi untuk kurikulum pun nanti kita ada pembeda. Jadi kurikulumnya itu nanti luar biasa. Sama satu hal, Bu Moderator, saya mau sampaikan kepada masyarakat kita. Jadi potensi perlu dipahami sama masyarakat kita, bedanya perguruan tinggi sama sekolah-sekolah itu justru dampaknya ke mereka. Jadi begini, sekolah dari TK sampai TK, SD atau MI, MTS atau SMP, MA atau SMA, itu guru-guru itu dari pemerintah tugasnya cuma satu. Cuma didik tok. Itu. Jadi bedanya sekolah sama perguruan tinggi itu di sini poinnya. Sekolah itu tugasnya, guru itu dari pemerintah hanya ditugasin didik doang, mengajar doang, nggak ada lain. Tapi kalau perguruan tinggi ada satu hal yang wajib dipegang dari pemerintah, disuruh untuk melaksanakan namanya Tridharma perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi itu tugasnya itu 3. Kalau sekolah dari SD sampai SMA itu tugasnya cuma 1, mendidik tok, ngajar doang, titik, sudah selesai. Di perguruan tinggi tugas kita 3, mengajar iya, melakukan penelitian, semua dosen melakukan penelitian, dan yang nomor 3 ini yang penting buat dipahami sama masyarakat, kita diwajibkan untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Jadi perguruan tinggi itu tugasnya 3, ngajar, neliti, sama pengabdian kepada masyarakat. Yang mungkin masyarakat kenal pas ada mahasiswa KKN, pas KKN masuk ke desa. Tapi kita nanti lebih modern lagi. Skripsi di kampus lain ditempuhnya di akhir, kita dari awal nanti sudah kita skripsi pas akhir udah selesai sudah. Kalau di tempat lain orang kuliah S1 4-5 tahun, di Sunan Due target 3,5 tahun semua mahasiswa dapat ijazah S1. 3,5 tahun dapat ijazah S1. Mudah-mudah, Bu, nggak boleh dong, harus kurang dari 4 tahun. Saya boleh ikut daftar nggak ini? Sangat boleh. Silakan yang mau daftar, nomornya sudah tertera ya di Bu Moderator, sudah tertera nomor pendaftaran, website sudah ada, bisa online, bisa juga manual datang ke rektorat. Kita bukanya tanggal 25 Mei. Itu sepertinya lebaran bertepatan tuh. Ini momennya Sunan Due bagus-bagus semua, Moderator. Luar biasa. Mungkin itu saja, Moderator, untuk tadi dosen-dosennya muda. Kenapa? Kurang lebih begitu. Sumbernya dari mana saja? Iya. Terus untuk dosennya ini backgroundnya itu, enggak main-main, Bu. Jadi seperti tadi Bapak Rektor alumni Udayana Bali, dan beliau jurusan bahasa Inggris. Jadi segala bentuk penjurusan di Indonesia ini memiliki tempat-tempat yang luar biasa. Misal jurusan bahasa Inggris nih, Pak Rektor kita bahasa Inggris, dia alumni Udayana. Ada orang lain, dia S2-nya juga bahasa Inggris, tapi di kampus lain. Ini perlu kita tahu bahwa semua bentuk jurusan itu memiliki tempat di mana dia berkualitas. Bahasa Inggris itu kiblatnya di Udayana Bali. Pak Rektornya bahasa Inggris Udayana. Itu nomor 1. Dan beberapa dosen lain Jogja, di UNE ya. Bu Moderator di mana? Saya di Malang. Dari Malang. Jadi di Sunan Due ini Indonesia. Semua kepala dosennya dari Bhinneka Tunggal Ika ya, Pak ya? Iya, dari seluruh daerah, Bu. Dari sana Surabaya, Malang, Semarang, semua bawa ilmunya ke sini. Berarti benar ini Pak Warek. Ada dari Maroko. Oh iya, ke prodi kita bahasa Arab S1-nya Al-Azhar loh, Al-Azhar Kairo.
S2-nya Tunisia. Bentar lagi dari program beasiswa Sunan Due bakalan lanjut S3 ke Maroko, tempatnya sekolah Ustaz Abdul Somad. Insya Allah. Luar biasa, Melanjutkan S3. Masya Allah. Iya. Berarti benar ini Pak Warek ya? Iya. Mudah dan berbahaya Mudah, ini. 100%, bukan 99, berapa. Saya ulang lagi, kampus lain proporsi dosen mudanya kurang 50%, kita 100% muda. Sekarang jumlah dosen kita ada 37 dosen. Ada 37 orang dan semuanya muda. Semuanya muda. Luar biasa. Semuanya 10 muda. saja sudah bisa menggunjangkan. Oh iya. Apalagi ini 37. Iya. Boleh saya daftar di Sunan Due? Oh, segera. Linknya ya sudah ada di deskripsi, nomor HP pendaftaran, silakan sudah bisa tanggal 25 sudah bisa menerima pendaftaran. 25 Mei 25 Mei sampai akhir Agustus kita masih menerima mahasiswa baru. September sudah mulai jos sudah mulai ngobrak-abrik Sunan Due. September Ngobrak-abrik, ribut ya. ya. Itu saja moderator. Oke, Saya kembalikan terima ke kasih. moderator sama-sama. Tapi jangan ditutup dulu nih Pak. Namanya Apa orang. lagi ini? Gini Pak, seperti anak muda itu punya slogan Pak. Oke. Nggak kepo, nggak Ya. dapet info. Oke, betul. Jadi saya mau kepo lagi nih. Jadi kok saya diserang 2 kali nih moderator? Boleh. Siapa yang bisa jawab monggo. Oke, Siapa yang mau apa? jawab? Begini nih Pak Moderator, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di Lombok Timur ini sudah banyak sekali perguruan tinggi. Oke. Apalagi perguruan tinggi yang memiliki fakultas ilmu tarbiyah atau Oke. fakultas ilmu pendidikan. Oke. Itu yang kasus yang pertama. Kasus yang kedua, mohon maaf ini Bapak-bapak, di kampung saya jurusan pendidikan itu sangat banyak. Oke. Sementara lahan pekerjaan itu seperti yang kita pahami bersama tidak terlalu luas. Kira-kira nih, apa pertimbangan Oke. bapak-bapak untuk mendirikan ini? Ada saya lihat fakultas pendidikan, Fakultas tarbiyah, pendidikan. ilmu dan ilmu keguruan. Iya. Jurusannya ada tadris pendidikan kimia. Oh ngeri nih Pak, pendidikan kimia. Oh, Ada tadris pendidikan IPA, jangan bahas pendidikan kimia. bahasa Bu. Arab, Jangan bahasa bahas Inggris kimia. dan IPS. Oke. Nah begini poinnya Pak Warek, mohon maaf ini kan pendidikan semua. Kira-kira nih apa sih yang beda dari fakultas tarbiyah yang ada di Institut Sunan Due dari fakultas tarbiyah yang ada saat ini? Oke. Jadi tadi saya sebut jangan bahas kimia, saya backgroundnya kimia, Bu Moderator. Oh berarti tepat sasaran itu Pak. Sengaja. Jadi ini perlu diketahui di NTB kimia itu porosnya di Mataram. Selain jurusan kimia, intinya selain semua jurusan yang ada di Sunan Due bisa didapatkan di kampus lain. Untuk fakta, ada fakta yang luar biasa. Ini yang bukan datangnya dari saya. Ini datangnya langsung dari Kementerian Agama. Kita waktu itu ketika menawarkan usulan jurusan ini yang kita mau buka, dulu kita usulkan 15 jurusan. Itu yang buat semua orang di Jakarta, di Surabaya itu 15 kaget, ya, Pak, ya? ribut. 15 ya. 15 termasuk yang saat ini bisa dikonfirmasi itu Prof. Masnun Ketua NU NTB sekaligus Wakil Rektor 1 UIN Mataram, bisa dikonfirmasi ke beliau. Termasuk beliau dapat info di Jakarta sangat kaget tuh. Ini kampus dari mana ngusulin 15? Sepanjang sejarah berdirinya Menteri Republik Indonesia, tidak ada kampus yang begitu mau berdiri mengajukannya 15. Itu kaget semua. Mereka kaget nyuruh mangkas, kita nggak langsung mundur, kita pertahanin 15-nya. Sampai Jakarta kita dipertahanin. Cuman kita waktu itu memang harus ikutin karena terkait peraturan bagi yang baru berdiri, disarankan itu 6 jurusan. Begitu 2 tahun lagi silakan buka lagi, mau mekar jadi universitas silakan. Jadi pertimbangannya dari info dari Kementerian Agama nih Bu, yang untuk kimia itu Institut Studi Islam Sunan Due ini satu-satunya perguruan tinggi swasta Islam yang punya jurusan kimia. Di
Tadris Indonesia. Kimia Di yang ada di Indonesia. Indonesia. Perguruan tinggi swasta Islam. Catat ya, Swasta perguruan tinggi swasta Islam. Siapa yang punya data, punya jurusan kimia selain Sunan Dewe, kirim email kita ada. Ini datanya dari Kementerian Agama. Se-Indonesia, Sunan Dewe satu-satunya perguruan tinggi swasta Islam yang memiliki prodi kimia. Prodi yang lain tak kalah. Prodi yang lain di NTB paling beda, ini paling beda. Semua jurusan kampus-kampus di bawah Kementerian Agama, mereka condong ke jurus-jurusan yang MPI, PIAUD gitu. Yang artinya tidak zaman industri 4.0 sekarang. Sekarang udah zaman 4.0 Bu. Sekarang industri sudah saintek. Jadi kami satu-satunya institut perguruan tinggi swasta Islam yang mengedepankan sains dan teknologi. Itu nomor satunya. Kita buka IPA, ini baru banget di NTB, IPS di NTB baru banget. Perbankannya Sunan Dewe beda sama yang lain, dosennya beda semua. Kimia sendiri perguruan tinggi swasta Islam yang memiliki kimia di Indonesia, bukan di NTB, di Indonesia. Dan terkait untuk pekerjaan itu kita tidak sembarang menerima mahasiswa untuk, jadi ini yang kita mau hapus. Ini salah satu misi dari Studi Islam Sunan Dewe untuk menghapus hal yang umum di dunia perkuliahan. Jadi beberapa hal yang paling umum di dunia perkuliahan itu mahasiswa itu ada jarak dengan dosen. Para orang tua pasti, saya yakin para orang tua di rumah dimanapun berada, ketika Anda memiliki anak yang sekolah mau menempuh semester akhir, bapak-bapak, ibu-ibu pasti mendengar keluhan dari anaknya ketika menyelesaikan skripsi sangat lama. Dengan cerita dosen sulit ditemui lah, diombang-ambingkan sama dosennya. Artinya antara mahasiswa dan dosen itu ada jarak. Itu budaya umum di seluruh kampus di Indonesia, kecuali Sunan Dewe. Jadi di Sunan Dewe tidak bakalan ada batasan mahasiswa dengan dosen. Itu yang akan menjadi misi kita untuk mengejar semua mahasiswa 3,5 tahun selesai studi S1. Itu satu. Yang kedua, terkait pekerjaan itu sudah selesai di awal justru, bukan sekarang. Karena ketika kita mengusulkan perguruan tinggi, selain dosen tadi ditanya, kita juga ditanya, rencana kalian nanti mau salurkan mahasiswa kalian kerja di mana? Itu ditanya. Jadi dari awal itu kita sudah ditanya, dari awal kita sudah pikirkan, kita sudah buat kerjasama dengan sekian lembaga. Nanti kami bakalan buka perkuliahan jurusan ini, kami akan mencetak mahasiswa gini-gini. Bapak Ibu silakan bisa masukkan kurikulumnya untuk kebutuhan kerja di kantor, di sekolah, silakan. Jadi kami sudah membuat kerjasama. Insya Allah Senin kita ketemu dengan pimpinan Bank Mandiri Selong itu untuk mengerjakan kerjasama. Insya Allah Senin jam 2 kami ada kebetulan dengan Pak Rektor ketemu dengan pimpinan Mandiri Selong itu untuk membuat kerjasama. Nanti dari Bank Mandiri akan melakukan seminar, pelatihan, dan termasuk penyesuaian kurikulum dengan bank terbaru untuk Institut Sunan Dewe. Gini loh, terbaru perbankan itu butuh orang-orang yang ngerti ini loh. Jadi nanti kita ada MOU resmi dengan Bank Mandiri, kita bekerja sama pelatihan mahasiswa, seminar dari Bank Mandiri, dan insya Allah nanti pembayaran melalui Bank Mandiri juga. Insya Allah kita ketemu Senin. Jadi untuk link pekerjaan kita belum buka pendaftaran saja, kita sudah arahkan nanti mahasiswanya di mana. Itu permasalahan nomor 2 kampus. Mahasiswa udah mau selesai, enggak dipikirkan, mahasiswa cari keluyuran kerjaan sendiri. Di sini enggak. Kita sudah arahkan dari awal, kita sudah arahkan. Khusus perbankan, itu hari Senin kita sudah jadwalkan ketemu dengan pimpinan yang Mandiri untuk membahas kerjasama. Mereka akan mengadakan seminar pelatihan penyesuaian dunia perbankan terbaru dengan kurikulum terbaru. Jadi begitu Bu Moderator. Jadi semua sudah kita pikirkan dari awal, semua sudah terencana, terarah, tinggal eksekusi. Jadi segera daftar. Ya, segera daftar tanggal 25 udah buka. 25 ya? 25 Mei. 25 Mei. Wah, luar biasa. Seandainya saya bisa muda lagi nih Pak, saya mau daftar ini. Bayangkan belum lulus saja sudah ada link pekerjaan. Oke. Tapi mungkin biar lebih mantap gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Rektor, mungkin apa sih keistimewaan dari alumni Institut Sunan Dewe?
Baik, jadi sudah dijelaskan sangat luar biasa tadi Bapak sama Bapak Warek satu. Jadi saya akan menambahkan sedikit. Keistimewaan Sunan Due itu sebenarnya dari awal ya, dari filosofi dibangunnya Sunan Due itu sudah tertanam di filosofi yayasan juga, sejalan. Itu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. That's the point. Saya ulangi, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Orang-orang itu tidak akan notice kalau itu hanya lebih baik sedikit. Tapi ini berbeda. Dari mata kuliah, kita itu punya mata kuliah yang hanya ada di Sunan Due. Di seluruh Indonesia hanya ada di Sunan Due mata kuliah pembeda. Contohnya, entrepreneur. Itu mahasiswa Sunan Due itu tidak hanya dipersiapkan untuk bisa bekerja, tapi membuka lahan pekerjaan. Ya, itu salah satunya. Nanti di bahasa Inggris ada juga nanti mata kuliah yang hanya dimiliki oleh Sunan Due. Ada salah satu contohnya sustainable halal tourism misalnya. Karena kita akan ada MotoGP ke depannya. Jadi mahasiswa itu dipersiapkan untuk mendukung program pemerintah pariwisata halal. Itu kita persiapkan supaya mahasiswa itu tidak hanya memikirkan saya bisa bekerja, saya juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi terus akan ada perbedaan di Institut Studi Islam Sunan Due. Itu lebihnya. Itu salah satu ya, Satu ya. Satu. Kalau mau tahu yang lebih lagi, silahkan daftar ya. daftar. Daftar ya. Ya, itu dia. Karena begini, Sunan Due itu memiliki dosen-dosen yang berprinsip begini. Think big, think different. Mereka itu berpikir besar, tapi berpikir dengan cara yang berbeda, dengan ide yang tidak kita sangka-sangka. Itu lebihnya jiwa muda. Sebenarnya menular dari Tuan Guru. Kami hanya meneruskan visi beliau saja. Kami ini hanya perpanjangan tangan ibaratnya. Semuanya itu a man behind the gun-nya itu beliau. Man behind the gun. Ya. Oke. Pencetak skenario terbaik yang pernah kami kenal itu beliau. Jadi semua ini sudah terskenario sebenarnya. Kita hanya menunggu waktu untuk meledak ini, waktu ini ledakan itu, waktu ini ledakan itu. Gitu. Jadi ya, a man behind the gun-nya itu beliau. Yang membuat kami selalu berpikir berbeda dengan cara yang berbeda itu beliau. Kalau diberikan award ya, Sunan Due itu punya penghargaan yang paling banyak di seluruh Indonesia. Di seluruh jajaran Kementerian Agama, rektornya itu termuda di Indonesia. Nomor 2 di Indonesia, nomor 1 di lingkup Kementerian Agama. Kita hanya kalah dari ada perempuan itu 27 tahun usianya. Iya. Institut bisnis ya, Pak Rizal ya, itu yang mengalahkan kita. Terus untuk wakil rektor satunya itu di lingkup Kementerian Agama termuda di Indonesia juga. Karena kalau untuk di seluruh Indonesia secara global nomor 2, tapi di lingkup Kementerian Agama kita tetap nomor 1. Alhamdulillah. Warek 2-nya pun begitu, warek 3-nya pun begitu, ketua yayasannya pun begitu. Jadi kita itu didirikan oleh orang-orang yang nomor 1 tidak hanya di lokal. Berarti semua nomor satunya diambil Sunan Due, Pak? Iya, jelas. Boleh daftar, Pak? Silakan. Kami tidak pernah mau menjadi nomor 2 karena beliau ini berpesan, Tuan Guru kita berpesan, tidak akan pernah ada yang mengenang nomor 2 di dunia. Yang selalu dikenang adalah nomor 1. Jadi tetaplah menjadi nomor 1. Jadi semboyan salah satu jargon Sunan Due itu kalau ditanya who you are misalnya, siapa kamu? Dunia Islam. Dunia di tangan, Islam atau akhirat itu di hati. Bahasa dunia kita pegang bahasa Inggris, dan bahasa akhirat kita pegang bahasa Islam itu kita pegang bahasa Arab. Itu salah satu pilar-pilar filosofnya Sunan Due yang buat dia berbeda. Nah, jadi full respect buat beliau, muda kita, main behind the gun-nya beliau. Tapi tetap semboyan beliau jali merah. Ya, jangan melupakan sejarah. Sejarah terbaik ini dicetuskan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh Yahya. Beliau itu mendapatkan honorari
Causa, gelar doktor kehormatan yang waktu itu langsung diberikan oleh Presiden Republik Indonesia waktu zamannya Ibu Megawati. Jadi bukan diberikan oleh kepala kementerian, kepala Dikbud, bukan. Langsung orang nomor 1 yang ada di Indonesia yang mengakui beliau sebagai doktor. Ya, jadi presiden saja sudah mengakui, kenapa kita tidak? Sebagai, ya, itu presiden yang keempat waktu itu Ibu Megawati. Diundang di Istana Negara. Langsung diundang ke Istana Negara. Presiden Bu mengakui sejarahnya ya Daro ini ada. Kenapa kita tidak sebagai orang yang nomor kedua jutaan, nomor 1 Kesekian ya, kesekian. Orang yang kesekian, luar biasa. Saya sampai speechless, tidak tahu harus berkata-kata apa. Jadi sebenarnya ini semua kekuatan dari semua dosen muda yang ada di Institut Sunan Glue sebenarnya sumbernya cuma satu. The man behind the gun. Benar ya Pak Rektor ya? Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya salah nih. Ya, pas ya Pak ya? Pas, oke. Berarti sebenarnya yang memberikan support, yang memberikan energi sehingga semua dosen, Pak Rektor, Pak Warek dan semua jajarannya bergerak menjadi muda dan berbahaya, itu tidak lain beliau yang sedang duduk di tengah-tengah kita dan pendiri yayasan kita. Luar biasa sekali. Terima kasih atas bincang-bincang hangatnya. Sungguh ini sangat menginspirasi seluruh anak muda. Sekarang itu lagi booming yang namanya drakor Pak, drama Korea. Tapi saya yakin ini keluar, anak muda akan mantengin YouTube semuanya. Mungkin presentasi logo boleh. Oke, tetapi ini sebenarnya sudah malam. Cuman saya masih ada jiwa Kemalnya itu Pak. Anaknya Kemal Pak sekarang, kepo maksimal. Tadi kan sudah kepo, sekarang ada namanya Kemal, kepo maksimal. Nah, kalau ini mungkin kita langsung tanya ke the man behind the gun. Ya, kepada Bapak Tuan Guru. Pak Tuan Guru, tadi saya lihat-lihat nggak sengaja lirik-lirik ini ke belakang, logonya itu mengundang rasa kepo, penasaran, seperti ada hujan. Itu mungkin kita bisa dijelaskan sedikit saja Pak Tuan Guru, sedikit saja, dibagi infonya, makna dari logonya. Terima kasih. Mohon maaf loh Pak Tuan Guru. Iya, baik. Jadi logo yang ada di Sunan Glue itu terdiri dari pita putih tali ya. Tali itu artinya kita tetap menyambung silaturahim. Itu artinya. Karena kita memang salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap menyambung silaturahim dengan Allah, menyambung silaturahim juga dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bertanya, kok bintangnya 7 ya? Itu obat sakit kepala? Ya, obat sakit kepala. Secara spontanitas memang bintangnya itu 7. 8 ya. 4 di bawah, 3 di atas. Jadi itu yang nampak. Sebenarnya itu 9 semua. Karena yang 9 itu, jadi pertama yang di bawah itu 4. Kenapa bintangnya 4? Karena di sini ada unsur api, air, tanah dan angin. Karena manusia hidup dari unsur yang 4 tersebut. Tidak ada angin manusia susah, tidak ada tanah manusia susah, tidak ada api manusia susah, tidak ada angin manusia susah, apalagi tanah. Itulah spontan sekelumit tentang itu. Kalau dijelaskan panjang lebar sangat luar biasa. Tanah, misalnya tanah itu rendah, digali oke, diinjak oke, dikencingin oke, ya. Terus ditanamin pohon-pohonan hidup bawah. Jadi filosofinya tanah itu rendah tapi tidak bisa direndahkan. Bagaimana membangun karakter bangsa yang tetap merendah, bukan merendahkan diri. Yang bagaimana membangun karakter bangsa yang rendah tapi bukan berarti bisa direndahkan. Rendah untuk menjadi orang yang tertinggi, itu satu. Bagaimana yang lain? Kalau kita panjang lebarkan sangat luar biasa, panjang sekali. Lalu bintang yang di atas 2 menunjukkan apa? Memang di atas ini ada 2, ada bulan, ada bintang dan ada matahari.
Tanpa bintang susah kita, tanpa matahari juga susah, tanpa bulan juga susah. Lalu bintang yang kedua itu menunjukkan kenapa dia disamarkan di situ. Bintang yang besar itu menunjukkan Allah. Bintang yang satu yang tersembunyi adalah Nur Muhammad. Jadi manusia pada hakikatnya berdasarkan daripada Allah, Nur Muhammad dan seterusnya. Itulah lambang Sunan Due. Lalu di situ ada ada padi. Padi itu artinya bagaimana Sunan Due ke depan bisa menjadi makmur, subur dan memakmurkan. Gitu. Jadi bagaimana memakmurkan Sunan Due dan bagaimana Sunan Due memakmurkan. Gitu ya. Jadi Sunan Due makmur, masyarakat unggul, kira-kira begitu. Sunan Due makmur, masyarakat unggul. Gitu. Unggul dalam iptek dan imtak. Kalau bahasanya Pak Soekarno itu, jadilah ulama yang intelek, bukan intelektual tahu agama, kira-kira begitu. Kalau kata Pak Habibie, imtek dan imtak, gitu. Lalu di situ ada lagi kapas. Kapas itu melambangkan kesucian. Kita tetap berlandaskan kesucian Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu aja. Ikatannya 99 semua, kalau tetap terikat dengan yang 9. Seperti itu. Kapan-kapan kita jelaskan tentang kenapa lambang dan logo Sunan Due seperti itu. Kapan-kapan kita memang itu adalah salah satu kita ingin hidup itu seperti itu. Karena manusia juga pasti memiliki itu. Tidak bisa nggak memiliki itu. Manusia wajib memiliki api, wajib memiliki angin, sifat panas, sifat dingin, pasti itu. Lalu bagaimana mengobatinya, bagaimana pasti ada sistemnya, ada caranya. Dan itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk bincang-bincang mengenal lebih dekat Sunan Due. Episode keduanya mungkin bisa dilakukan nanti di lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian bincang-bincang hangat kita dengan tokoh muda yang inspiratif. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke. Sebelum kita akhiri bincang-bincang hangat kita kali ini, kami dari Institut Sunan Due turut berduka cita atas musibah yang menimpa kita bersama, COVID-19, yang meresahkan seluruh umat di dunia. Semoga ini segera berakhir, kita bisa hidup dengan tenang, aman, dan semua bisa kembali seperti sedia kala. Oke. Mungkin demikian bincang-bincang kita. Perlu diingat, cukup satu alasan tidak memilih Sunan Due karena belum buka jadwal pendaftarannya. Tapi ada 1000 alasan untuk kita bisa bergabung di Sunan Due. Oke, terima kasih kepada Bapak Tuan Guru, Pak Rektor, dan Pak Warek atas waktu yang telah diberikan dan ilmu yang luar biasa. Ingat, letakkan dunia di tanganmu, tapi letakkan akhirat di hatimu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.